Mustika Pratiwi dari Matematika 6A. Pada kali ini saya akan memberikan contoh video per teaching untuk materi operasi hitung aljabar. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari PLP 1. Pada beberapa menit selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai materi operasi hitung aljabar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Tapi sebelum itu saya minta dari adik Nurdiati untuk membacakan doa mewakili dari teman-temannya. Silahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Baik, dan Terlebih dahulu saya absen ya. Elsa Syaifaruli, hadir Kak. Nurdiati, Putri Adelia, Hadir. Susmawati. Kemana? Ada keterangan? Sakit ya? Baiklah. Untuk selanjutnya adalah saya akan mengingatkan materi yang lalu, akan diberikan penjelasan sedikit. Materi minggu lalu, pengenalan definisi suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, jadi materi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian dari variabel, tentang pengertian suku faktor, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung bentuk aljabar. Jadi saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mempertanyakan dari materi minggu lalu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau kakak lanjutkan saja materinya? Bagaimana? Tidak ada? Lanjut Kak. Jadi sebelum kakak lanjut, saya akan menjelaskan sedikit operasi hitung bentuk aljabar dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi pembahasan berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk materi hari ini kita terlalu membahas tentang poin-poin tertentunya saja. Jadi saya berikan petunjuk bahwa manfaat dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar siswa khusus materi operasi hitung aljabar. Kemudian mengenal bentuk-bentuk aljabar. Yang ketiga, mengasah analisis kemampuan berpikir siswa terhadap materi aljabar yang akan diterima. Kemudian penalaran yang efektif. Penalaran efektif ini adalah bagaimana nanti teman-teman mengembalikan atau memberikan respon terhadap akal teman-teman dalam mempelajari operasi hitung aljabar ini ke depannya dan bisa mengimplementasikan pada realita. Kemudian cara berpikir sewaktu kritis atau semakin kritis. Yang keenam adalah logika teman-teman semakin berjalan dengan baik. Jadi nanti ke depannya untuk memberikan penjelasan tentang materi operasi hitung aljabar, jadi materi ini bisa mengasah tentang logika secara kritis dari teman-teman itu sendiri. Yang terakhir adalah rasa ingin tahu teman-teman terhadap materi matematika itu tidak menakutkan. Seperti yang dikatakan di masyarakat bahwa matematika itu adalah matematika atau pelajaran yang paling tersulit, padahal ini adalah sudah ilmu pasti. Artinya sudah tidak ada kesalahan pada saat mengimplementasikannya nanti di kemudian hari. Jadi selanjutnya adalah kita membahas tentang atau kita masuk pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan pada operasi bentuk aljabar. Silahkan diperhatikan LKS yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Tolong diperhatikan bacaannya ya. Jadi ada pernyataan yang dibuat dalam materi yang kemarin bahwa di dalam tas Yudi terdapat 12 buku dan 6 ballpoint. Kita garis besari itu 12 buku dan 6 ballpoint yang ada di dalam tas Yudi. Selanjutnya dalam tas Yudi tersebut dimasukkan 5 buku lagi dan dari tas tersebut diambil 3 buah ballpoint. Artinya ada pengurangan pada ballpoint. Perhatikan, simak betul-betul ya. Kemudian selanjutnya sehingga di dalam tas Yudi sekarang ada 12 dan
tambah 5 buku, dan 6 dikurang 3 ballpoint. Dan ini sudah tertera atau sudah jelas pada penjelasan masing-masing LKS, silakan disimak. Kemudian cara kerjanya, ada yang ingin dipertanyakan dari contoh cara kerjanya? Jadi saya berikan kesimpulan. Nah, dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan dua bentuk aljabar hanya dikerjakan pada suku sejenis dengan penjumlahan atau pengurangan dengan jenis-jenis yang sama. Misalkan, untuk membedakan antara variabel dengan perhitungan dari bentuk bilangan bulat yang sudah tertera pada operasi hitung aljabar, ada X dikali A ditambah B, sama halnya ditulis jika AX ditambah BX, di mana artian X adalah variabel, kemudian A adalah bentuk nilai selain dari variabelnya. Sudah paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan membagi kelompok karena siswa kakak cuma ada 4, tapi yang satunya sakit. Jadi ada 2 dalam satu kelompok dan ada satu. Jadi saya bagi kelompok ya. Nurdiati dan Putri Adelia satu kelompok, kelompok 1, dan kelompok 2 Elsa Syaifaruli. Silahkan dikerjakan yang ada soalnya di LKS. Saya berikan kesempatan atau saya berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab soal yang sudah tertera pada LKS. Silahkan dijawab. Saya akan bagi 2 tugas. Ada yang mempresentasikan hasil kerja di LKS dan ada juga yang memberikan kesimpulan. Dari kelompok 1 saya berikan kesempatan untuk mengerjakan di papan tulis. Perhatikan jawabannya. 3x tambah 6y ditambah 14x dikurang 8y. Artinya dalam soal ini terdapat 2 variabel. Nah, kemudian dia menyamakan dari variabel yang satu kemudian variabel yang lainnya. Misalkan 3x ditambah 14x mempunyai variabel yang sama, yaitu variabel x. Yang kedua adalah 6y dikurang 8y, artinya ini mempunyai variabel yang sama, yaitu y. Jadi ada 3 ditambah 14. Ini termasuk dari nilai variabel x. Kemudian ditambah dari 6 dikurang 8 variabel y sama dengan 3 ditambah 14 sama dengan 17. 6 dikurang 8 sama dengan minus 2. Jadi 17x dikurang 2y. Satu perwakilan untuk membacakan kesimpulan dari pembahasan pada hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Silakan satu orang. Elsa Syaifaruli. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu bahwa setiap variabel harus disertakan atau digabungkan berdasarkan variabel yang sama. Jika variabel tidak sama seperti x dan x serta y dan y, maka variabel tidak dapat digabungkan. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah tadi kesimpulan dari materi pada hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Pelajaran berikutnya adalah perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Mengenai halaman 25 yang di LKS, tolong kerjakan soal, coba-coba kerja soalnya nomor 1 sampai 5 dikumpul pekan depan ya. Kemudian LKS-nya dikumpul. Saya minta perwakilan dari Putri Adelia untuk mengumpulkan LKS teman-temannya. Pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan kehidupan kedepannya nanti. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.